Soal selanjutnya, sebuah benda yang diikat dengan seutas benang hanya dapat berayun dengan simpangan kecil. Supaya periode ayunan bertambah besar, maka berkaitan dengan pernyataan. Karena di sini ditanya periode ayunan, berarti kita lihat dulu rumus dari periode ayunan, yaitu T sama dengan 2pi akar L per G, ya. Di mana L adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi. Berarti yang mempengaruhi nilai periode secara langsung adalah panjang tali dan percepatan gravitasi di mana percobaan dilakukan, ya. Berarti pernyataan yang tepat adalah nomor. Kita lihat yang pertama, ayunan diberi simpangan awal lebih besar. Berarti ini menyalahi karena getaran harmonik hanya bisa terjadi pada simpangan kecil, ya. Kemudian massa benda ditambah. Tidak ada pengaruh massa di sini. Kemudian ayunan diberi kecepatan awal, berarti tidak juga. Yang keempat, benang penggantungnya diperpanjang, berarti L diperbesar. Benar, ya. Maka jawaban untuk soal ini hanya 4 saja, yaitu D. Soal berikutnya, benda bermassa 7 gram digetarkan memenuhi persamaan simpangan Y sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 sin 100T dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Jika konstanta benda 70 Newton per meter, maka energi mekanik benda tersebut adalah. Soal ini masih berkaitan dengan getaran harmonik. Yang ditanya di sini adalah energi mekanik, ya, energi mekanik EM. Ingat adik-adik, rumus energi mekanik untuk GHS, ya, getaran harmonis sederhana, adalah 1/2 KA kuadrat. Ini rumusnya. Sekarang kita tinggal masukkan karena di soal sudah ada datanya. 7 gram di sini adalah massa. Amplitudo bisa kita lihat pada persamaan. Ingat lagi adik-adik, untuk persamaan Y ini, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T. Maka dari sini kita tahu yang 4 kali 10 pangkat min 2 ini adalah A dan 100 adalah omega. Nanti kalau butuh omega kita gunakan nilai ini. Sekarang kita kembali ke rumus 1/2. Nilai K ini 70 Newton per meter. 70 dikali A 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sama dengan ini nilainya 35, ya. Dikali 16 kali 10 pangkat min 4. Maka kita peroleh hasil 0,056 Joule. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah B. Soal selanjutnya, sebuah benda melakukan getaran selaras, maka besaran yang berbanding lurus dengan simpangannya adalah. Untuk mengetahui besaran yang berbanding lurus dengan simpangan, maka kita tuliskan terlebih dahulu persamaan dari simpangan, ya. Kita tahu persamaan dari simpangan itu, adik-adik, Y sama dengan A sin omega T, ya, persamaan simpangan. Maka besaran yang berbanding lurus dengan simpangan adalah A dan sin omega T. A ini adalah amplitudo. Maka jawaban untuk soal ini adalah E, ya. Nomor 34. Sebuah partikel bermassa 0,04 kg bergerak secara harmonik
dengan konstanta pegas 64 Newton per meter dan amplitudo 0,2 meter. Besar energi kinetik saat simpangannya seperempat amplitudo adalah. Ini masih berkaitan dengan energi pada gerak harmonik sederhana. Nah, untuk energi kinetik, ya, seperti yang sudah kita jelaskan di soal sebelumnya tadi, rumusnya adalah EK sama dengan 1/2 K A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ini rumus energi kinetik. Nah, di soal diketahui massa, kemudian konstanta pegas ini K, amplitudo ini A ya. Kemudian simpangan seperempat amplitudo, jadi Y-nya seperempat dari A. Nah, maka kalau kita cari nilainya seperempat dari 0,2 sama dengan 0,05 meter. Kemudian langsung saja kita hitung nilai energi kinetik. EK sama dengan 1/2 K dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, sama dengan 1/2 dikali 64 kali 0,2 kuadrat dikurang 0,05 kuadrat. Sama dengan ini 32 dikali 0,04 ya, hasilnya dikurang 0,0025. Oke. Nah, ini kita peroleh 0,04 kurang 0,0025, hasilnya 0,0375. Nah, maka ini sama dengan 1,2 Joule. Nah, jawaban untuk soal ini adalah D ya. Soal selanjutnya. Benda bermassa 0,05 kg yang bergerak harmonik memiliki konstanta 2000 Newton per meter. Maka frekuensinya adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan frekuensi getaran harmonik sederhana pada pegas. Nah, yang ditanya di sini adalah frekuensi. Nah, ingat adik-adik, rumusnya adalah F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Ini rumus untuk frekuensi pada getaran pegas ya. Nah, kita langsung masukkan angkanya 1/2 pi kali K 2000 per M 0,05 kg. Nah, 1/2 pi kali 2000 dibagi 0,05 sama dengan 40.000. Nah, maka 1/2 pi dikali 200 ya. Nah, 200 dibagi 2 pi sama dengan 100 per pi Hertz. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah D. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan soal penilaian akhir semester atau ujian akhir semester 2 Fisika kelas 10. Semoga pembahasan ini bisa membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menuju ujian akhir semester 2. Bagi adik-adik yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.